Halo, apa kabar? Salam Jumat Barokah. Kembali berjumpa saya Hersman Munarif dari Forum News Network. Dan seperti biasa, saya akan ajak Anda bergabung bersama dengan Bung Rocky Gerung. Bung Rocky, sampai sekarang jujur, saya masih terheran-heran. Mengapa kita, bahkan kalangan petinggi KPK itu masih memperdebatkan gitu. Apakah penggunaan private jet Kaisang dan istrinya Erina itu masuk dalam ranah gratifikasi, bahkan suap, atau bukan? Dengan mudah kita seharusnya mengaitkan pemakaian private jet milik pengusaha atau pemegang saham Shopee ini karena ya dia anaknya Presiden Jokowi, dan sebagai pengusaha ini si Yegang atau Gang Ye namanya, saya nggak jelas ini, kalau kadang-kadang ada yang nyebut Gang Ye, ada yang Yegang, pasti dia itu punya kepentingan besar dengan kekuasaan Jokowi karena Indonesia ini jelas pasar terbesar dari Shopee. Tidak sulit untuk mencarikan deli pada kasus private jet Kaisang ini. Karena kan dasar berpikirnya adalah power tends to corrupt, absolute power corrupt absolutely. Sekarang ada power yang berlebih pada Kaisang. Apa itu? Ya bapaknya. Kan itu yang kita sebut selalu, bahwa pengaruh itu, sphere of influence dari seseorang yang punya kekuasaan, dia bisa surplus lalu meluber kemana-mana. Jadi Jokowi adalah pusat kekuasaan, dia bisa surplus. Nah, surplus itu diambil oleh Kaisang. Kaisang ambil dengan cara apa? Ya dengan keterkaitan dia sebagai anak presiden. Jadi diucapkan atau tidak, Kaisang ada dalam posisi penerima surplus kekuasaan. Kapan surplus itu berubah menjadi korupsi? Ketika dimanfaatkan untuk mempengaruhi. Begitu jalan pikirannya. Jadi filsafat korupsi itu harus dibaca secara komprehensif, bahwa kelebihan kekuasaan bisa mengakibatkan kekuasaan itu dipergunakan secara koruptif. Itu maksudnya dalil apa namanya, Lord Acton itu, bahwa power tends to corrupt and absolute power corrupt absolutely. Jadi derivat itu atau cara berpikir yang derivatif dimungkinkan untuk dipakai mengatakan bahwa ya dari awal sudah terjadi korupsi sebetulnya. Karena memakai private jet itu namanya penyogokan. Entah si pengusaha atau pemiliknya menyogok Kaisang dengan cara terang-terangan atau menyogok dalam bentuk janji, kan itu soalnya tuh. Jadi memakainya sendiri itu udah sogokan. Karena harus dianggap bahwa kalau dia bukan anak presiden, ya tentu lain ceritanya tuh. Jadi kita mesti tertib dalam berpikir tuh, dan kemampuan kita berpikir itulah yang akan menentukan apakah bangsa ini bisa diolah dengan pikiran atau diolah dengan BLT, dengan amplop segala macam itu. Jadi maksud kita masyarakat sipil adalah menuntun soal ini bukan untuk menjebak seseorang, tapi juga untuk, atau bukan sekedar untuk menjebak seseorang, karena memang sudah terjebak di dalam filsafat tadi, power tends to corrupt, tapi juga untuk memberitahu bahwa korupsi itu adalah disebut sebagai extraordinary crime karena kadangkala dia tidak terlihat modusnya, tetapi otak kita bisa dipakai dengan bagus untuk menerangkan bahwa fungsi pencegahan korupsi itu dimaksudkan untuk menghalangi surplus kekuasaan. Nah, kalau surplusnya tidak terhalang, itu artinya pasti akan terjadi atau potensial terjadi korupsi itu tinggi sekali. Itulah yang membuat saya heran ya, para pendukung Kaisang ini. Ya sebenarnya tentu pendukung Jokowi. Bahkan salah satu pimpinan KPK, Nurul Gufron, menyebut Kaisang itu bukan penyelenggara negara. Jadi tidak ada kewajiban melapor ke KPK. Sebaliknya KPK juga merasa tidak punya kewenangan untuk memeriksa atau mengklarifikasi Kaisang. Oke, coba saya terangkan kondisi psikologi dari Kaisang waktu tiba di KPK. Kan dia di-brief oleh lawyernya, di-brief oleh penasihat-penasihatnya, di-brief oleh pemimpin-pemimpin lembaga survei, supaya katakan saja bahwa saya bukan pejabat negara. Ya memang dari segi keterangan formil bukan pejabat negara, dalam kedudukan apapun bukan pejabat negara. Tapi justru dengan mengucapkan bukan pejabat negara, itu ada alibi yang paling lemah, karena di dalam istilah itu justru ingin mengatakan ya memang harus dianggap bahwa saya bukan pejabat negara, harus dianggap. Tetapi harus dianggap juga bahwa dia adalah anak pejabat negara. Siapa? Ya presiden yang adalah pejabat negara tertinggi. Itu prinsip yang tadi saya sebut. Surplusnya tiba pada Kaisang. Dia mau terima apa dia tidak terima surplus itu. Tetap itu udah jadi satu nafas bahwa kekuasaan itu
akan mengalir melalui sistem pengendalian. Jokowi mengendalikan seseorang atau mengendalikan si pebisnis misalnya dengan pengaruh bahwa Kaisang mau pinjam pesawat. Walaupun Kaisang tidak menyebutkan itu, si pebisnis itu tahu bahwa Kaisang itu anak presiden. Jadi mestinya etikanya adalah Kaisang tidak melakukan apapun kalau dia paham bahwa surplus di dia itu bisa mengakibatkan orang lain terpengaruh atau terpaksa memberi dia upeti dalam bentuk kesempatan, dalam bentuk luxuries, dalam bentuk appetite bahkan itu, atau janji-janji walaupun isapan jempol janjinya. Tetapi itu sudah menunjukkan bahwa penggunaan fasilitas bisnis itu, kendati itu private jet, tapi digunakan oleh seseorang, yaitu Kaisang, yang adalah anak presiden, yang karena itu dapat impact dari surplusnya Pak Presiden, diucapkan atau tidak pada si pemilik pesawat terbang. Nah, si pemilik itu tahu bahwa ini adalah bakal berakibat baik buat dia, artinya ya akan ada bisnis, akan ada terjadi nggak, walaupun belum terjadi, tetapi di kepalanya udah berlangsung pikiran itu. Dan Kaisang juga harus paham bahwa ketika dia menggunakan pesawat itu, di belakang kepala si pemilik sudah ada semacam, oke, satu waktu gua akan minta sesuatu dari Kaisang. Kaisang mungkin bisa bilang, enggak, gua nggak akan kasih. Iya, tetapi berlaku prinsip bahwa semua kesempatan dari awal harus dicurigai. Kenapa? Karena soal tadi, power tends to corrupt and absolute power corrupt absolutely. Karena soal tadi bahwa Kaisang dapat impact bayang-bayang bapaknya. Nah, bayang-bayang ini bisa dijual belikan, disebutkan apa tidak tuh. Itu dasarnya tuh. Jadi tidak mungkin prinsip-prinsip yang saya sebutkan kemarin, Pacta sunt servanda, a pact must be served, bahwa perjanjian itu harus diwujudkan, harus dilaksanakan. Itu juga udah jadi semacam perintah imperatif bahwa diam-diam nanti akan ada perjanjian. Itu perjanjian apa? Ya tacit agreement, perjanjian diam-diam. Tetapi akibatnya apa? Ya pasti akan berakibat pada keuntungan bisnis. Karena pebisnis yang dekat dengan kekuasaan pasti akan diuntungkan. Itu sebetulnya kelengkapan dari filsafat pemberantasan korupsi di situ. Bukan sekedar soal teknis tangkap tangan atau adanya barang bukti. Bukan, dari awal motif untuk mempergunakan surplus kekuasaan itu yang kita sebut sebagai dasar dari korupsi. Sesungguhnya kalau menggunakan akal sehat, etika moral gitu ya, duduk soalnya sudah clear. Tapi yang mengejutkan bahwa bahkan ada beberapa profesor yang mengaku ahli hukum pidana lah, ahli hukum tata negara dan sebagainya, itu tetap saja membela Kaisang. Iya, debatnya akan panjang karena masuk di situ pikiran-pikiran profesor tata negara yang bodoh, tidak mampu untuk mencerna paradigma dari anti korupsi, bertahan terus pada hukum positif bahwa dia bukan pejabat negara. Kan itu dungu kan cara berpikir itu kan. Demikian juga lembaga-lembaga survei yang berupaya untuk menerangkan bahwa surveinya masih 80% pada Jokowi. Iya, itu justru bahkan makin menjebloskan. Kalau Jokowi surveinya 80% masih dipercaya, artinya kekuasaannya masih kuat, artinya surplus powernya masih banyak untuk tiba pada anak-anaknya kan. Lain kalau dibilang ya kan kekuasaan Pak Jokowi tinggal 1%, mana mungkin dia punya pengaruh. Itu lebih masuk akal. Jadi kedunguan lembaga-lembaga survei ini juga mereka pertontonkan. Justru dengan mengatakan bahwa legitimasi atau kekuasaan Jokowi masih di atas 80%, itu menunjukkan bahwa Jokowi masih punya pengaruh untuk cawe-cawe, untuk mengaktifkan, memperluas sphere of influence dia, itu wilayah pengaruh dia, sehingga di hari-hari terakhir dia masih bisa mengupayakan keuntungan bagi dinastinya, kan begitu kan. Jadi ini konyolnya begitu ini lembaga-lembaga survei ini kan, berdasarkan metodologi iya, tetapi di belakang metodologi ada reverse hermeneutics, ada penafsiran yang terbalik justru. Jadi silahkan mengelulukan Presiden Jokowi, itu artinya membuat dia merasa bahwa masih punya pengaruh, dan pengaruh itu justru yang akan berakibat pada meluasnya korupsi. Jadi balik pada kasus Kaisang ini, kita tetap melihat bahwa di dalamnya sudah ada bibit korupsi dari awal, yaitu menggunakan pengaruh untuk apa? Untuk nebeng bahkan itu bukan nebeng nebeng biasa, ini nebeng kekuasaan itu. Jadi yang nebeng itulah kekuasaan. Nebeng pada siapa? Nebeng pada pebisnis. Pebisnis yang kasih apa? Ya pasti kasih kan. Di dalam
tebeng-menebeng ini kan muncul tadi kesepakatan diam-diam bahwa satu waktu akan saling membantu ya dalam soal apa ya, soal apa aja, mau money laundering, mau bisnis yang benar atau bisnis yang buruk, tetapi tidak boleh itu terjadi, yaitu memanfaatkan kelebihan dia sebagai anak presiden untuk nebeng. Itu nggak ada yang bakal nolak kalau ada anak presiden minta nebeng itu fokusnya harus di situ. Jadi kita mau satu kali mengatakan bahwa KPK itu dituntut untuk menegakkan bukan sekedar hukum positif yang bisa dipermainkan tafsirnya oleh kekuasaan, tetapi etik di dalam prinsip anti korupsi, logika di balik paham bahwa ada kekuasaan yang berlebih. Itu dasarnya itu mudah sekali. Saya yakin ya, sebenarnya para pembela Jokowi yang sekarang membela Gibran, termasuk para profesor hukum ini sangat paham lah soal legal reasoning begitu ya. Nah, tapi karena dalam bahasa Anda yang Anda sering sebut sebagai nyemplung dalam kolam yang sama, itu ya IQ-nya mendadak drop jadi dungu semua. Ya itu pentingnya ini pakar-pakar hukum ini, pidana tata negara, belajar tentang legal reasoning. Dan lebih dari itu belajar tentang ideological web atau power web atau nexus of power di belakang kasus-kasus korupsi ini, di belakang penggunaan undang-undang itu tuh. Jadi tidak ada yang steril di dalam keadaan hukum yang sifatnya deskriptif itu. Hukum yang dideskripsikan, dia membaca deskripsi dari problem, bukan normativity yang ada di dalam hierarki hukumnya, bukan regulasi yang mau dipastikan bahwa dia bukan subjek dari perkara itu. Itu betul-betul hal yang tidak bisa dipahami oleh masyarakat akademis. Itu juga bagaimana mungkinnya masyarakat akademis bidang hukum terutama tidak paham bahwa surplus kekuasaan itu artinya surplus pengaruh. Surplus kekuasaan itu artinya secara psikologi seseorang di bawah kendali akan mengikuti dalil itu. Ya belum tentu, memang belum tentu, tetapi prinsip itu mesti dipakai. Jadi sekali lagi, karena itu korupsi disebut sebagai extraordinary crime, artinya semua hal yang memungkinkan dia pakai kekuasaan untuk memeras, itu yang disebut korupsi. Nah bedanya dengan koruptor dan binatang itu, binatang nggak pernah mau merampok ketika dia udah kenyang itu. Tidak pernah ingin merampas makanan orang lain, makanan binatang lain kalau dia udah kenyang. Nah manusia koruptor karena surplus kekuasaan, udah kenyang dia masih merampok, udah kenyang dia masih memeras, udah kenyang dia masih berupaya untuk nambah. Jadi kerakusan itu adanya pada manusia. Jadi korupsi itu artinya kerakusan loh. Dan binatang tidak pernah rakus, binatang itu makan setelah dia kenyang, dia berhenti itu. Nah koruptor itu udah kenyang tetap dia mau makan kan jadi kalau disebut manusia itu nggak mungkin jadi binatang itu, karena binatang itu udah fit and proper dengan kebutuhannya. Manusia hanya mungkin melampaui kebinatangan lalu jadi makhluk rasional sehingga bisa menimbang-nimbang secara moral mana yang baik dan yang buruk, atau manusia jatuh di bawah kebinatangan. Dan itu namanya koruptor, udah kenyang tapi masih ngerampok. Jadi sekali lagi kita mau lihat bahwa status manusia itu selalu ada di atas binatang atau di bawah binatang. Itu dasarnya tuh. Ya sekali lagi inilah perspektif philosophy of corruption itu. Dan kita nolkan semua ambisi untuk mensurpluskan kekuasaan. Itu pentingnya oposisi. Salam akal sehat. Salam akal sehat.